tarian-tarian sakral di Bali, misalnya Sidakarya, Rangdo juga Gus ya. Betul. Rangdo. Yang berkecimpung di dunia calon orang ini kan mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu ya. Oh, bom klo. Ya, kadang-kadang ada memang kejadian-kejadian yang di luar nalar. Contoh gini, ngerancap nih patih ke Rangda nih, belum nyampe keris itu pun belum kena Rangda, dikibaskan ke kerab tuh, ke kerab Bidara Betara tuh, dikibaskan. Apakah Tiang merasakan beliau itu hadir dan masuk di Anggosarira Tiang sebagai manusia? Yang pernah saya rasakan adalah Om Swastiastu. Domen jadi podcast saja. Nyamo di Tegalalang. Kebetulan patuh ini manusia itu menarik sepemikiran. Kalau enbesing sepemikiran, bayah dengan apapun tidak akan bisa ketemu. Dan jodoh tidak mempertemukan. Ya, ya. Jadi mungkin pertemukannya dan Ragos percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan sebenarnya. Rago lipidan tuh ngalih timpalnya ngorto, timpal ngerti punya wawasan tapi bisa diajak ngorto dengan santai gitu. Ya diajak nah, nene gitu. Rago noleh lah. Scroll medsos itu kan toko-toko. Ya, betul. Pok raga tuh bagus. Kebetulan mana saya di podcast lain kan, engkan cara gue saya. Oh lo nggak saya cocok asalnya aja ya, nyatu hal pelik tapi santai gitu. Memang gede gitu. Ngajak Bali nak demen masuk jurang soalnya. Memang sebenarnya kalau di yang niragan letak bahasa Indonesia apa bahasa Bali ini nah? Bali kan nah. Bali kan nah. Oh yang niragan mat letak tuh setiap profesi itu tidak ada profesi yang nyaman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti ada profesi yang memang profesi yang baik itu adalah mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa pasti itu. Seorang hakim yang memutuskan suatu perkara pun kan pernah ditembak oleh tersangkanya ketika Artinya yang kan, artinya saya ada hal di dunia ini yang sesuai dengan inginkan. Pondelnya tidur tapi manpis. Terus tenang pikirannya tapi liu manpis. Baik main saham pun tidak mungkin akan tenang karena anjlok san sahamnya. Ya. Memang sih mendapatkan gini liu raga ambil tidur manpis karena uang yang bekerja kan gitu. Jadi liu branding menyatakan biarkan uang yang bekerja. Kena san penipuan. Makanya artinya salah satu seniman yang paling hits cengblong orang nak sugih liu ngelah terak sing sedang pulas karena takut terak hijau ngeliling terak itu kan. Ya betul. Artinya tidak ada profesi di satu dunia ini yang diberikan oleh Tuhan tuh secara mudah. Ya. Makanya hukum pengusaha kan gitu modal. Semakin tinggi resiko semakin semakin berani gitu kan. Nah, mudah-mudahan Jak Bali masih gitu. Berarti semakin tinggi resiko Jak Bali. Wah, boleh serangan nih. Yang penting headset-nya tetap masuk untuk menjaga serangan. Headset harus cukup lah, tidak banyak, cukup. Ya. Cukup beli rokok gitu. Cukup nyicilan lain-lainan kan. Oke, bro, tuh bagus Dananjaya ini tokoh muda yang potensial nih sebenarnya. Bro, seniman seniman tari. Pergino lah tepatnya. Kalau Pergino di Bali itu kalau misalnya hanya menari aja mungkin belum komplit. Harus bisa juga olah vokal, menari, terus mematangkan karakter. Nah itu akhirnya. Tapi yang lebih suka daripada yang disebut sebagai
penari karena Swadharma di Bali yang mulia itu yang ada memang tertulis di dalam salah satu manuskrip di Bali itu ya Pregina. Pregina ya. Pregina kalau sang dalang ngeringgit ya artinya ngeringgit mewayang ya kidalang, jero dalang ya. Dalang gitu. Kalau ini Pregina gitu. Ya. Itu salah satu. Mungkin semeton podcast Jack Bali yang mungkin belum kenal sama Tu Bagus niki, beliau adalah pertama dosen juga ya, dosen di Mas Raswati ya, Mas Raswati. Fakultas Hukum. Beliau juga sering nyolahin tarian-tarian sakral di Bali, misalnya Sida Karya, Rangda juga Gus ya. Rangda. Apa lagi yang sakral Gus? Itu dah dua yang prestisius kan itu dah Ida Betara Ratu Sakti, Ida Betara Rangda dalam Bujur Rangda, terus Ida Betara dalam Sida Karya sebagai pemuput upacara. Ya. Nah, ini berarti rencana topik raga tepat nih sebenarnya dengan orang pelakunya langsung yang mengalami langsung di lapangan seperti apa gitu kan. Jadi yang bahasa Bali kan mana? Nah, jadi ke bahasa Indonesia lagi. Nah, dia kado kamu kan ya? Wow, bebas kan. Nih bro, Raga kan sebenarnya .podcast menuangkan keresahan Raga dan netizen dan yang dibicarakan oleh publik baik itu di media sosial, di masyarakat gitulah. Seputar pertama calon arang ini. Nah, yang pidana calon arang dulu dan sekarang tepatnya lah topiknya. Nah, mungkin bro selaku penari di calon arang itu mungkin punya perasaan atau punya pemikiran lah. Misalnya bedan calon arang kene jani kene gitu. Nah, itu yang menurut itu bagus engken calon arang daran. Calon arang yang dulu gini. Pendahuluan tiang umum beli bahwa yang berkecimpung di dunia calon arang ini kan mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu ya. Bom keluar. Ya, 8 tahun 9 tahun yang lalu. Di awalnya ikut sebagai penggemar dan lain-lain dulu, belum mengambil tokoh. Tapi setelah tahun-tahun berikutnya mengambillah tokoh Mata Gede gitu. Mata Gede sebagai tokoh calon arang itu sendiri. Yang Mata Gede itu yang tuh kemarin di Gloria, itu Mata Gede. Mata Gede itu adalah nama lainnya sebenarnya. Kalau nama tokoh secara drama tari di Bali itu Mata Gede dinyatakan karena memang di surat di dalam teks keperginan itu artinya ada suatu sastra untuk sebuah penari itu teksnya itu menyatakan bahwa Mata Gede gitu. Namanya itu Mata Gede. Ada beberapa manuskrip mantranya, ada beberapa manuskrip tulisan aksara-aksara suci yang ini pada pakaian, termasuk gelungan. Terus kalau nama sekali tokoh yang dilakonkan oleh Mata Gede ini namanya Dyah Bandawati. Dyah Bandawati inilah yang anugerah oleh Bathari Durga dengan anugerah campur talo dan aji anarang. Makanya campur talo dengan aji anarang ini lah disandikan menjadi calon arang. Yang menjadi nama calon arang itu adalah Dyah Bandawati dengan bentuk drama tari di Bali Mata Gede. Dyah Bandawati apa Dyah Bagawati? Bandawati ya memang ada beberapa perbedaan dari manuskrip satu dengan manuskrip lainnya, tapi secara pengejaannya sama juga, Bandawati juga, Dyah Bandawati. Itu. Terus kalau dulu ingat sebelum saya ikut masuk di dalam dunia pecalon arangan, ikut masuk melakonkan calon arang itu, antara pemain ya beliau, antara pemain nih, misal pemain Rangda dengan
Panung atau Patih Raskara Maguno yang ini itu secara lakon di kalangan kan memang bertengkar nih ceritanya. Tapi secara mistiknya beliau itu juga bertengkar. Memang adu kesaktian gitu. Kadang-kadang ada memang kejadian-kejadian yang di luar nalar. Contoh gini, Patih kan dia itu belajar sebagai patih, molokon kan sebagai patih, termasuk belajar adnyana lah, artinya untuk belajar untuk pemikirannya ini biar bagus gitu, biar mempunyai kekuatan mistik. Terus yang ternyata yang ditantang ini kan Ida Betara nih. Tapi secara individual yang nyolah ini kan manusianya nih. Iya. Kadang-kadang pernah terjadi ngerancap nih Patih ke Rangda nih. Belum nyampe keris itu pun belum kena Rangda. Dikibaskan ke kerab tuh, ke kerab Ida Betara tuh. Dikibaskan langsung terguling-guling mental beberapa meter. Itu memang ada. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian itu. Terus orang lain yang mengalami atau orang lain yang mengalami. Waktu itu saya masih kecil. Dalam artian kan jiwa seni itu muncul ketika bisa melihat keindahan, melihat motivasi di luar bahwa saya berkeinginan menjadi tokoh itu. Saya nanti suatu saat nanti besar saya berkeinginan menjadi tokoh itu. Atau kalian cara jadinya, Rago begitu jadi artis Raffi Ahmad gitu modelnya. Kalau saya ingin menjadi penyanyi seperti Ariel Noah gitu modelnya. Kan itu sebuah cita-cita. Tapi sebelum itu kita kan diperkenalkan oleh ibu bapak tuh dengan diajak untuk nonton Calon Arang. Di sana saya hampir setiap nonton Calon Arang jarang sekali mengalami rasa ngantuk, walaupun semalam suntuk. Itu akhirnya melihatlah prosesinya bagaimana. Terus itu salah satunya yang saya katakan tadi. Terus ada salah satu part yang paling eksis dari dulu memang ini ya, bukan hari ini aja. Mungkin hari ini hembusannya yang begitu membuat kita sering melihat karena ada bantuan sosial media. Merasakan nggak beli? Sebenarnya berarti kalau entar dulu, sebagai dari sering atau tidaknya sebenarnya dari dulu pun sering sebenarnya ada Calon Arang, cuman karena belum ada media sosial, jadi tidak terpublish gitu mungkin. Ya, tidak terpublish. Bayangkan kalau bisa ada upacara nebasin tuh 6 bulan gitu modelnya. Atau kita ambil ke 6 bulan tuh Ida Betara tuh tudun untuk di acara galungan tuh. Nebasan itu setelah upacara galungan selesai itu sampai di nyabut penyor tuh kan selesai gini upacara rangkaian galungan. Terus Ida Betara sebagai turun ke dunia untuk menyomyo kala 3 yang pengaruh beda pada saat upacara galungan ini kuat nih. Ida Betara lah kita mohonkan sebagai kekuatan mistik yang diturunkan oleh Tuhan untuk menenteramkan wilayah lingkungan desa setempat dengan bantuan Prelinga Ida Betara, baik Ida Betara Ratu Gede, baik Ida Betara Ratu Barong, baik Ida Betara Ratu Sakti. Setelah itu beliau kan udah selesai tugasnya di dunia ini. Setelah galungan itu kalau 3 udah mur dia lagi. Berarti tugas beliau untuk menjaga kedaulatan desanya ini kan udah selesai. Untuk menjaga kedamaian desanya ini udah selesai. Akhirnya beliau kan diaturkan untuk menuju surga lokal lagi, biar tidak terus meyogo di Mayapada. Ini konsep keberagamaan hidup di Bali nih. Setelah itu adalah upacara nebasin. Nebasin itu secara fisiknya sebenarnya ya adalah mengaturkan upacara untuk memisahkan antara punggalan tapi Prarai Ida Betara dengan Praraga Ida Betara. Tubuh namanya Praraga, muka ini namanya Prarai. Itu Barong kan ada punggalannya, Prarainya itu dilepaskan. Gitu memang kalau upacaranya nebasannya ini fisik dan
non fisik. Dalam non fisik itu ngaturan upacara. Ini skala ya. Skala kita lihat Ida Bathara lepas dari tubuhnya. Artinya perai lepas dari tubuhnya. Terus secara skala kita kan mengaturkan sesajen. Sesajen ini yang dinamakan nebas ini kan yang diaturkan. Nah, maka dari itu Ida Bathara ini gini, setiap upacara nebasin ini biasanya di setiap desa Ida Bathara katuran mesolah. Berarti kan ada calon narang juga. Ya. Berarti setiap 6 bulan kan ada calon narang karena galungan itu jatuh 6 bulan sekali. Atau bila mana nebasin ini dilakukan bisa saja satu tahun sekali misalnya di satu desa tertentu. Berarti kan 6 bulan ada nyalon narang. Sebagai Ida Bathara berarti 1 tahun sekali sudah ada calon narang. Belum di keadaan satu ketika lainnya. Misal kalau di desa Tiang tuh Ida Bathara Ratu Betari yang paling kita hormati dan junjung tinggi. Junjung tinggi dalam artian beliau itu memiliki kita yakini sebagai pengajawantahan Ida Bathari Durga gitu. Kalau nggak terjadi sesuatu di desa, misalnya wabah, itu tidak akan turun, tidak akan tedun, tidak akan melakukan mesolah, gitu. Berarti kan selain di 6 bulan dan 1 tahun sekali, berarti di satu ketika tertentu Ida Bathara tedun. Berarti kan udah ada banyak kemungkinan Ida Bathara itu tedun gitu loh. Ya. Berarti segitu loh calon narang sebenarnya. Tapi memang di dalam calon narang itu yang paling tinggi peminatnya adalah memang dari dulu, dan saya rasakan memang dari saya kecil waktu masih duduk di samping ibu bapak terus menyaksikan calon narang itu yang paling eksis itu adalah memang bangkai-bangkaiannya. Bangkaiannya ya, sampai diiringi gitu ya. Nah, memang orang dari Dura Desa, dalam artian Dura Desa itu artinya desa tetangga. Memang turun untuk melihat bangkai-bangkaian. Ya. Terus selanjutnya melihat unying. Kenapa demikian? Memang bangkai ini agak prestisius ini, artinya agak memiliki nilai beda daripada cerita-cerita lain. Misalnya saya menjadi mata gede kan kelihatannya saya yang melakukan mata gede ini kan peran negatif. Kalau kita sandingkan ada positif ada negatif. Mata gede ini kan bidang kiri dia, pengiwa. Kalau bidang tengah ini kan bidang kerajaan Kediri Raja nih yang punya gininya nih. Tiang kan dianggap sebagai orang yang penekun pengiwa, kan tidak ada masalahnya dengan pengiwa itu sendiri dan tidak ada campur tangan lain, dalam artian tidak akan ada menyerang saya sebagai orang yang melakukan pengiwa itu. Tapi sebagai bagi bangkian coba pikir. Bagi bangkian itu ada kan untuk diundang kan lihat-lihat seluruh Bali. Gitu. Makanya orang-orang di sana itu kan ingin melihat sekarang saya ngundang Merodono. Apa sih ngado setelah bangki itu ajak ke semua tuh, apa sih tepuk raga ke di jalan-jalan tuh, nepuk saya ngapi. Nepuk saya makhluk-makhluk astral. Makanya orang itu bertanya-tanya akan itu, sehingga bagi-bagi itu memang dari dulu memang rame. Dari dulu memang Celorang. Nah, yang ingin kalau pemikiran Tiang begini, enak nih, mungkin pikiran publik juga mungkin yang pidane calon narang tuh ini bicara tenget aluna tenget calon narang pidan ya jani itu len kone ini sebenarnya saya pemikiran raga nah sekarang saya ngoto di sisi lah pidan calon narang tenget jadi cara sing tenget nah tak raga mau takon lah aja timbal lah adi bisa kita dibeli gitu oh pidan cok jadi ia tuh menganggap ada bangkai mata, ada sesonan yang melayu tuh. Terus orang do ditinggal misalnya bawa cara kerauhan, nah itu dah dianggap itu dianggap sebuah tolak ukur masyarakat kita jangan-jangan tolak ukur masyarakat kita melihat tenget itu di sesuatu yang begitu gitu loh. Sementara sesuatu yang dinari di misalnya Rangdo ngigal dengan luwung dengan kene itu tidak dianggap tenget gitu. Nah, gimana Gus melihat tuh Gus?
Kalau Nanda dulu sebelum jawab, gue kan saya nyolahin Rangdo dari awal nyaluk sampai suwodo ingat atau sadar atau tidak sebenarnya. Nah yang Rangdo profan kan Rangdo bertanya nyoba di kases kan. Oh biasa kan ya gitu saat gitu kan. Nah yang Rangdo ketika menyolahin sesuatu itu gimana sih? Mungkin nih Liu mesti matakon gitu lah. Gini Li. Jawaban terakhir ini kan dengerin jawaban terakhir yang saya tanya jawab ya. Pertanyaan beliau terakhir yang saya jawab maksud. Ya. Beliau itu gini, Tuhan itu sebenarnya atau beliau dalam wujud Rangda itu sebenarnya beliau itu maha pengasih, maha penyayang, maha halus, atau kita sebut dengan Adi Suksma dia. Beliau itu Adi Suksma. Suksma itu bukan arti terima kasih. Suksma itu artinya pingit dan sangat halus, sakral dan sangat halus sekali. Jangankan kita sebagai manusia gitu. Terkadang makhluk lain di luar kita, makhluk yang sama cintaannya ini, makhluk lain di luar kita yang tidak kasat mata pun tidak akan menemukan suatu rasa itu kalau kita tidak ikut dalam penyucian diri dan lain-lain. Artinya gini, wadah kita nih manusia kadang-kadang kita papa, kelahiran kita ini papa penuh dengan dosa. Papoham, papa karmaham kan gitu ya. Tuhan bahwa kelahiran saya ini adalah papa. Sekarang kita ingin jumuh menyatakan bahwa kita itu mampu merasakan ide betara itu masuk di raga kita itu. Gitu. Dalam tanda kutip saya jumuh menyatakan sinar ide betara itu masuk di raga saya itu sehingga saya itu out of control in fisik. Tapi beliau itu apakah tidak memberikan rasa itu? Kita kan hanya terbatas oleh panca indera, beli. Kita akan bisa merasakan dari kulit, kita akan bisa merasakan dari penglihatan, kita akan bisa merasakan dari mendengar dari telinga, kita bisa merasakan dari lidah, gitu. Kan terbatas itu aja manusia. Pikiran sih kan? Ya pikiran. Terbatas dari pikiran kita sejauh mana kita memikirkan ide betara itu. Lanjut lagi. Apakah Tiang merasakan beliau itu hadir dan masuk di Anggosarira Tiang sebagai manusia? Yang pernah saya rasakan adalah rasa nyaman. Rasa nyaman. Sejauh ini karena kan pernah saya ngerangno secara profan. Bedanya. Ini kan saya pernah waktu calon orang di Pura Tegalalang kan juga calon orang sebelumnya juga profan. Igal pasti kan. Pasti. Nah, yang terus habis itu sesunan. Nah, Nandoi berbicara toton. Nah, dari yang sudah bro pernah lakukan lah. Ya. Nah, bedanya di mana nih Kak? Atau sama aja sebenarnya atau beda rasa? Tiang merasakan rasa nyaman. Rasa nyaman yang dihadirkan ini gara-gara apa? Misal nih, Rangna tuh biar beli Erwin tahu, Rangna tuh kan memakai busana dengan terikat di dada. Terikat di dada, semua nih tumpuannya berada di dada nih. Mulai dari semayut, basang-basang, sehingga secara otomatis nafas kita kan terganggu. Itu pertama. Oh iya. Bisa nggak mengerti? Ya, itu pertama masalah. Kedua, ide betara Ratu Rangda yang mempunyai model gegombrangan, rambutnya yang banyak, kan menutupi udara yang masuk dari hidung, baik itu dari samping. Rago man nyoba ngugan jero Jepang main ngaborando kan 1 menit kan mau kepus kan no. Itu berbeda. Kan saya mau pakaian beli tuh. Oh. Saya mau pakaian kan begitu no. Bayangkan beli mau pakaian. Gila, makanya tuh pikir Rago. Terus belum lagi berat yang ditimbul, itu udah berat pakaian, berat yang ditimbulkan oleh bulu jaran yang ide betara, rambut ide betara.
tekanan dari keranjang nih, itu udah 3 kan? Ya, tekanan dari keranjang, dari yang untuk penyangga rambut, dasar rambut itu kan ada keranjang nih yang akan kita masuk nih. Ya. Tekanan ini kan menekan daerah kepala nih. Ya, betul. Betapa sakitnya tuh. Makanya ada nih mudang, ada neseng kan? Itu. Apalagi saat mudang. Nah, itu selanjutnya. Begitu topeng. Topeng Rangdo itu berbeda-beda. Ada memang rongga mulutnya lebih betul, besar. betul. Ada rongga mulutnya agak tipis sehingga kelihatannya agak senyum. Ada rongga matanya lebih tipis, ada lebih besar. Tuh. Sekian banyak halangan yang terjadi. Adakah rasa nyaman di tubuh kita? Ya. Tapi kalau memang ke Ida Bathara itu menginginkan atau memang ingin untuk mesolah dan merestui pemunutnya, misalnya dia sebagai manusia ngayah ring Ida Bathara untuk munut, kalau direstui dia seberapa lama pun kayaknya saya secara individual adalah saya, tapi ketika saya ngiring Ida Bathara dalam artian udah masuk dalam memakai lah munut Ida Bathara, munut kalau bahasa Indonesia kan nggak ada kata padanan munut ya. memakai menggunakan lah gitulah. Jangan menggunakan kalau Bathara mahal digunakannya. Jangan gitu. Makanya nggak ada kewah madanan. Makanya tidak ada padanan kata munut tuh gitu loh. Ya. Nyolahang kepada sing atau ya mundur itu kan gini, ya nyolahang bo. Ya menarikan lah. Ngiring Ida Bathara. Artinya saya sebagai manusia kan butiran debu daripada Ida Bathara yang ini. Maka dari itu saya akan ngayah ngiring Ida Bathara mesolah. Artinya saya memberikan jiwa raga saya ini secara ikhlas untuk ikut mengiringi beliau untuk menari gitu. Berarti beliau yang akan memberikan sinar sucinya untuk kita tarikan. Artinya setelah itu di dalam saya menari, saya merasakan rasa nyaman itu, nafas bagus, energi saya tidak merasa pernah berkurang, walaupun udah ngangsal berkali-kali gitu, udah keliling lagi, apalagi ada yang Ida Bathara ngiring memargi sedesa widangan desa, tidak di kalangan aja menarinya, datang ke gininya Setra, setelah datang ke Setra di Tangguh Kelod, nanti datang lagi ke batas desa Tangguh Utara, ujung utara. Bayangan tuh, bagaimana tuh sistemnya tuh? Kalau memang tidak ada energi di luar dari kesadaran manusia, kayaknya itu mustahil lah. Mustahil hal itu bisa dijadikan. Makanya rasa nyaman itu ada kan, rasa nyaman itu comfortable tuh ada gara-gara energi kita bagus, nafas kita bagus, pikiran kita jernih, tanpa merasakan sakitnya kepala, tanpa merasakan beratnya pakaian. Kan berarti ada kekuatan lain di luar nalar manusia yang ikut atau dianugerahkan oleh Tuhan untuk ikut melakukan yoga menari itu. Berarti kan Bli? Nah itu berarti waktu tiang nyolahangan ngayah masalah wawalen calon orang profan ya, dengan model rangde yang lebih soft, artinya kegaluhan, yang cuma memakai rambut cuma ke belakang, ke pantat panjangnya, tidak menggunakan rambut panjang-panjang gelenteran. Itu saja udah nafas saya udah ya. Itu yang itu bagus rasakan. Kenapa tidak. Justru yang menurut sesuaian dengan logika lebih berat gitu kan? Karena ada ketek-keteknya kan bulunya itu ya. Ada ketek-keteknya. Ada gininya, hitungannya. Harus bulu segini gitu ya. Udah. Makanya itu yang saya bisa rasakan. Mungkin pengalaman ini akan berbeda rasanya dengan teman-teman dan sesama pemunut lainnya berbeda-beda pasti kan. Karena itu berkaitan dengan gini, apa namanya, wadah. Wadah. Atau mungkin sejauh mana kita dan orang anting kena itu apa? Ke dalam kita mengucap-ucap itu kan katanya. Nah, mungkin pertanyaan orang awam, sadar atau enggak
Kan tadi Gus bilang nyaman. Nah, kembali pertanyaan Tiang dan mungkin banyak orang itu masih sadar atau setengah sadar atau pernah nggak sadar? Gitu. Objektif nih gini nih. Cerok. Jawab nih gini. Pertama rasa nyaman, terus berarti ketika saya merasakan berarti saya masih sadar. Oh iya, Ya kan, iya. Berarti merasakan saya rasa nyaman berarti saya masih sadar. Dan gini deh, saya pernah merasakan yang ini adalah pengalaman. Pernah merasakan bahwa kalaupun Tuhan artinya ide betara akan memberikan sinarnya yang lebih, maksudnya sampai kita tak sadar tuh. Tapi Paling tidak itu hitungannya ya kurang lebih lah 15 detik atau tidak ini, lama lah tidak gitu lama. ya. Oke. Karena terhitung mungkin kalau bahasa Balinya itu apa-apaan basi. Basi itu kan dikunyah. Iya. Cek ya kurang lebih lah. Orang tua itu mak pak basi itu dalam hitungan Bali itu ya kurang lebih lah 15 detik sampai 30 detik lah. Iya. Tak mungkin lah sampai 1 menit gini ya apa basi. Tak. Itu memang hilang sekali. Tak gitu hilang nantinya kembali lagi. Gitu. Nah berarti gini pertanyaannya, kalau memang sadar sebenarnya meskipun kita mundur sesuhunan itu, berarti yang menyolahin sesuhunan di calon arang yang pertama dari Tingo sudah Kerauhan terlihat kerauhan. ya. Nah, itu sebenarnya beliau cuman dalam konteks menari dalam konteks tarian atau cerita itu gitu berarti ya. Berarti bukan berarti maro nyolok pun langsung kerauhan gitu. Bukan berarti begitu berarti ya. Iya, karena gini. Sebetulnya konteks cerita calon arang itu ketika beliau itu di Pandung istilahnya, artinya ditusuk oleh patih atau dikenai keris atau bertemu antara purusanya ini Patih Taskara Maguna yang membawa keris dengan perdananya ini Ide Betari Sakti. Kan dalam cerita penyalon arangan beliau itu saat tidur. Baru ditusuk itulah baru bangun gitu ceritanya. Berarti kan masih kepupungan nih. Tapi dalam keadaan siaga. Berarti kan wajar dalam konteks tari itu di awal tuh agak seperti orang yang kelimpungan kerauhan, terkejut bahwa ada orang satru datang ke tempat beliau itu untuk membunuh beliau. Ternyata beliau itu udah siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. Kan memang untuk memperkuat karakter itu kan memang seperti itu. Bahwa ceritanya seperti itu kan harus dikarakterkan seperti itu. Tapi bro, jadi nak sambil ngerokok bro. Dadi oleh huni kan orang itu. Cek. Gitu. Kadang usah ya. Host Jak Bali. Bang, kadang usah namanya. Sebenarnya kan gitu. Tapi kita tidak makanya orang pengalaman untuk merasakan sesuatu itu berbeda-beda. Makanya ada di dalam suatu kekawin tuh sasi wima aneng gata mesi banyu, nenan sing suci ning nirmala mesi wulan. Artinya apa? Sasi wima artinya bayangan bulan itu akan terlihat di suatu air yang jernih. Mesi banyu. Nanan sing suci ning nirmala, ketika ada air yang jernih lah bayangan bulan itu terlihat dengan jelas. Terus ngerti sih beli? Konteksnya artinya ada dua kemungkinan. Apakah orang yang sadar seperti saya dalam artian sadar ketika nyolahang Ide Betara itu adalah manusia yang kotor. Saya nih ngerti sih beli? Ya. Atau yang sadar seperti saya adalah manusia yang suci. Dalam suci 100%, suci itu kan artinya perfect sekali ya. Nak isi noda dan lain-lain, namanya juga manusia itu nggak bisa gitu. Tapi artinya gini, karena namanya juga manusia itu kan nggak ada. Tanahana cacat di orang praja, tidak ada manusia yang tidak ada cacatnya di dunia. Ya.
Tuwin sira Sangyang Siwa, Sangyang Nilakanta pun menggelar. Apalagi Ida Batara, katanya yang paling sempurna Ida Batara Siwa, tapi beliau juga Nilakanta. Beliau kerongkongannya gini, poleng, biru, gara-gara memakan racun. Apalagi manusia, Awatara yang turun ke dunia, Sangyang Kresna menggelar Sangyang Pasupala. Walaupun Sangyang Kresna dibilang Awatara yang paling hebat di dunia, tapi beliau Batara Kresna kan lahir di orang pengembala sapi. Makanya beliau bergelar Pasupala kan. Makanya janganlah nyari orang yang perfect sekali gitu. Itu artinya gini. Itu saya lanjut kembali ke tadi. Itu kan ada dua asumsi. Ngerti kan beliau asumsi. Apakah saya sebagai pemunut yang masih kategori berapa persentase kesadarannya ya 80% gitu modalnya, dengan 20% itu yang seperti kayak saya katakan tadi 15 detik itu hilang gitu, itu adalah orang yang suci. Belum saya temukan di teksnya. Atau orang yang murni kerauhan itu masuk gininya tuh, energinya itu adalah orang yang suci. Orang yang jernih lah kita nyatakan. Orang yang jernih, jangan suci ya. Kita ganti gininya tuh dengan kata jernih. Kata kita gunakan perimpamaan bahwa sasi wimo aneng gato mesi banyu dan nanseng suci ning nirmala mesi ulan. Di dalam air yang jernih akan terlihat bayangan bulan yang jelas. Gitu. Ini artinya ada dua kemungkinan. Saya yang kurang jernih karena saya masih sadar, atau yang tidak sadar itu yang merupakan yang suci karena beliau itu mau masuk ke dalam jiwa raganya. Gitu. Gitu. Tapi kalau tiang dengar cerita penari-penari randa yang lain sama juga gitu. Kadang ada yang bilang beningat benseng gitu kan. Nah, makanya beliau itu gini loh Kevin. Makanya ada literasi yang sudah saya katakan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terus kesempurnaan itu adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Ida Batara Sangyang Widi, Acintya Cerupa. Kenapa beliau sempurna? Beliau itu tidak berwujud, beliau itu tidak berbentuk, beliau itu tidak berwarna, beliau itu tidak berzat gitu. Tidak ada gininya. Beliau itu adalah abstrak, tidak ada yang bisa melihat. Ya absurd. Absurd kan saru ya. Kita sebagai manusia melihat beliau itu absurd, saru. Tapi sebagai Maharesi menyatakan bahwa yang Maharesi yang memiliki kejernihan yang hebat, menyatakan bahwa beliau itu tanpa rupa, tanpa warna, tanpa bentuk. Bagaimana kita caranya merasakan Tuhan itu? Tapi yang jelas hari ini dia ngajak beli, di dalam beli ada Tuhan, di dalam tiang ada Tuhan. Selesai urusannya. Berarti semasih ide betara yang ada di dalam diri kita ini masih diam, ide Sangyang Atma itu diam, berarti masih memiliki kategori yang jernih tubuh kita ini. Yang bubuk jernih, liver, jantung, bubuk itu siap-siap menuju. Ya, tidak ada. Pertanyaannya kan begini sekarang. Kalau misalnya dalam pementasan celonaran, terutama pada saat sesuanan Ratu Sakti atau Rangda masalah, ketika ada misalnya live-livean, habis masalah biasanya kan umumnya celonaran itu pasti sesuanan itu ada yang lari, kan? Lari. Yes. Itu dalam konteks sadar, dalam konteks tarian gitu, atau berarti kan kalau itu bagus dan penari Rangda bilang itu dalam konteks masih sadar, berarti kenapa harus lari kan gitu pertanyaan orang-orang awam berarti, atau dibuat biar terkesan tenget atau gimana gitulah. Gini. Saya sudah nyatakan tadi di awal bahwa beliau itu masuk mungkin apa-apa ambasi atau dalam konteks berapa detik. Ketika lari itu ya, saya berkali-kali nih melihat ketika ide betara itu mobos bahasanya. Mobos itu artinya
tidak ada perencanaan untuk ke sana, artinya lunga ke utara gitu. Ternyata beliau lunga akhirnya ke utara. Artinya itu beliau tuh mobos bahasa Balinya. Mobos Itu menerobos. Oh. Menerobos apa? Menerobos rencana. Mungkin rencana secara skala kita bikin setting begini betul. gitu. Tapi mungkin ada sesuatu hal mungkin yang pernah saya gini kan lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu saya gini nih ikut ngiring Ida Bathara waktu masalah. Ternyata ketika Ida Bathara mau bos, rencananya nih gini. Rencananya tidak ada rencana ke Catuspada karena Catuspada Ida Pura Dalam ini berada di antara Catuspada dengan Setra. Artinya di utaranya Catuspada, Setranya di selatan sekali. Ya. Berarti Ida Bathara masalah di dalam. Kan lunga ke Setra kan ke selatan nih. Setelah lunga ke Setra langsung budal ke dalam. Ternyata Ida Bathara langsung menerobos gitu ke Catuspada. Ternyata di sana beliau ngeraos dengan keadaan pemunut yang tidak sadar. Ini memang tidak sadar. Ini saya ceritakan bahwa di perempat tuh ada masang-masang spanduk tuh, baik spanduk pasar kah, baik spanduk tepung kah, brand-brand tertentu yang melintangi perempatan. Oke. Ternyata di satu spanduk itu ternyata diisi oleh salah satu penekun aliran kiri untuk minta nang bangke-bangke yang nanti akan melakukan pentas di Pura Dalam ini. Bangke-bangke rencananya mau naik ditusang di Catuspada menuju Pura Dalam dari utara ke selatan itu rencananya. Ida Bathara orang Tedun sebelum bangke-bangke akhirnya Ida Bathara lunga ke Catuspada untuk ngasih tahu bahwa ini nggak boleh ada nih salah satu spanduk nih yang melintang nih nggak boleh ada karena ini diisi sesuatu. Di sana beliau ngerawas bahwa spanduk ini harus dilepas dan ditunjal, artinya digesang di Catuspada itu. Gitu. Akhirnya selang berapa hari setelah itu akhirnya artinya acara calon arang selamat, tidak ada kejadian korban jiwa baik penari, baik penabuh, baik pengayah bangke-bangke sendiri. Ternyata ada salah satu warga terdekat dalam tetangga terdekat nih, desa terdekat juga gitu. Entah kangen kau kita tidak menjawab hal itu. Artinya terdengar ada penekunnya yang meninggal 2 orang. Gitu. Dan waktu itu pun beliau udah ngerawasan bahwa ini nak uling di kenen desa dini gitu. Artinya ciri-cirinya dikasih tahu dalam artian ini tetangga dari desa ini sebelah ini gitu. Dicari. Saya tahu waktu beliau di Catuspada jantos. Akhirnya apa? Akhirnya penekun yang melakukan hal itu ingin mencoba mintoneng istilahnya di Bali, pintono Bathara kan sing sakti ini kene bangki-bangki akhirnya bangki-bangki tulus ikhlas ngayah. Udah Bathara sebagai gininya kan merasa marah karena orang-orang yang kita sayangi itu ngayah dengan tulus hati, ada orang yang mencoba kesaktiannya gitu. Akhirnya gininya itu meninggal. Penekunnya itu meninggal. Maka dari itu di sana saya jawab bahwa ada memang ketika suatu hal tertentu kalau beliau memang menginginkan sesuatu yang memang penting genting pasti beliau hadir. Berarti gitu. Misalnya pas dalam konteks ke jalannya diiringi oleh pemedak ada ngerawas itu berarti itu dalam konteks tidak sadar berarti ya. Tidak sadar. Okay. Kalau kita sebagai kecamatan manusia awam, kalau Bagus pernah pas nyolahin itu ke Setro atau gitu? Sampai detik ini belum pernah. Ke Setro gitu. Kalau ke Setro pernah, tapi kalau dalam konteks dalam konteks keliling lari gitu tidak sadar, artinya ada gangguan tertentu itu belum ya. Belum, artinya dalam artian mudah-mudahan diizinkan oleh Ida Bathara mangde selamat sentosa dan artinya tidak ikut dalam ranah pertarungan yang
memang sih saya di awal kan udah nyatakan bahwa tidak ada loh profesi atau swadharma yang tidak mempertaruhkan. Betul. Nyawa. Tapi kalau dados tunas apa sih dari tunas aja Ida Betara coba itu Rangdo tuh nyulah Rangdo kan sebenarnya bertaruh nyawa juga kan, buktinya ada dua penari Rangdo yang meninggal tusuk ya. Oh iya itu di betul. Tabanan itu dalam konteks unying-unyingan ya itu. Maka dari itu artinya ilo-ilo gitu loh. Ilo-ilo itu artinya berbahagia gitu. Ilo itu kalau Gus pernah gini ada unying-unyingan? Oh ya, Rangda Unying nggak pernah. Belum berani tuh. Memang tidak pernah ini beliau sebenarnya tiang sebagai pregina itu atas permintaan ya, artinya permintaan dari masyarakat atau dari desa kita tuh bahwa tuh bagus ngayah munut Ida Betara gini gitu. Tidak pernah untuk tidak. Kebetulan sampai sekarang belum pernah diminta untuk gini gitu. Itu. Nah itu. Tapi kalau ditunjuk misalnya? Ya kalau memang itu gini, itu udah. Kalau itu memang swadharma saya sebagai pregina kan saya harus jalani. Ya kan? Tapi tetap kan artinya tuh bagus punya panglingsir itu pasti minta petunjuk lah sebaiknya gimana ya, biar aman kan gitu. Betul. Modal ya. Makanya artinya sejauh ini tiang sebagai pengayah baik di desa adat, baik di warga masyarakat di Bali artinya yang pernah tiang mengaturkan ayah ya sejauh yang saya pernah pelajari, sejauh yang pernah saya dalami sebagai pregina gitu. Artinya di luar daripada itu misalnya unying itu ada ilmunya. Ada ilmu biar nggak tembus kan? Ilmu apa maksud saya? Ilmu biar ilmu untuk nama unying itu yang gini itu unying itu. Maksudnya dalam konteks ngerangda unying itu? Ya itu ada ilmunya. Ada ilmunya itu. Oh beda kalau lagi. Beda lagi ketika nama ini patih satu orang itu beda lagi. Oh iya. Itu ada ilmunya. Biar ada ucap-ucapnya pun beda gitu misalnya. Ya masalah ucapannya kan disesuaikan dengan lakon. Artinya cerita cerita besar yang diambil. Tapi ada memang unying itu ada dewanya. Selain Rangda itu bertari Durga itu unying itu ada literasi dewanya yang menyatakan bahwa dewa unying itu ada, dewa Utasiu itu ada. Gitu. Tuh, matemahan siapa tuh gini ya tuh kan barong matemahan gitu gitu. Iya. Makanya itu ada ininya, ada gimana makanya unying tuh waktu tapi pukulan waktu Ida Betara ring gini medal unying tuh kan sampai kelimpungan waktu yang pertama tuh ingat ya beli waktu yang sakral tuh sampai sampai sembunyi di pabrik diselip beras diselip, ada yang sampai ke utara ke gagah ke utara ke Ceking dan lain-lain. Artinya berarti segitu sakralnya loh. Nah itu dalam konteks pertanyaan Tian tadi artinya yang sampai begitu tuh dianggap masyarakat itu ini harus orang setengah ini karena sampai kayak gitu. Sementara yang biasa saya nganggap gini gitu. Gitu. Kalau kalimat yang lebih tepat mungkin yang saya bisa artinya dibilang bukan aja lebih sakral. Kalau saya melihat kalau segi kacamata hukum kalau melihat suatu melihat kalimatnya seperti itu, saya kok simpulkan bahwa masyarakat melihat itu kurang seru gitu sebenarnya. Jadi Indonesia kurang sakral. Seru sebenarnya. Seru dia kuang sebenarnya. Nah, itu makanya seni calonan perlu masih diserukan. Diserukan sebenarnya kan. Seru tapi ada gini nih, kebimbangan. Yen bas diserukan. Nyanan terkesannya kene yen bas biasa-biasa, kesannya kene kan gitu Mas. Ya, artinya gini, Ble. Sesuatu yang terjadi bila mana di Bali ini kan ada tatanan. Agama kita terdiri dari 3 kerangka, tatwa, susila, upacara. Tatwa ada letter lek pustaka. Susila ada tatanan. Tatanan itu saya mungkin bebatis sangon ngaruk sirah kan tidak mungkin. Walaupun bisa
Wah, kan bisa penek Bisa, gitu bisa. secara bisa. Saya mungkin berdana yang cara ajena bidan etikanya saya mungkin bertangan kanan untuk cebok kan tidak mungkin. Ya, iya. Pasti dengan ketika itu. Itu kan etika. Begitu juga agama. Artinya agama Hindu di Bali. Ada tatanannya, etika susilanya. Terus ada upacaranya. Upacaranya nih keseluruhan dari 3 ini. Menjalankan tatwa, menjalankan susila. Aktivitasnya ini adalah berupacara. Sehingga bila mana ada kalau keyakinan gini terdahulu dalam artian keyakinan nenek moyang terdahulu, tua-tua kita mungkin nini beli atau kompeang tuh, kalau terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia, misalnya gitu dah, misalnya kerauhan tidak selesai kerauhannya, pertanyaannya apakah ada yadnya saya yang kurang? Pasti gitu. Nah, Ngerti kan? kalau Misalnya bidan ada kan poin sing ada kerauhan berarti ide betara sing tedon gitu kan. Misal calon orang yang sing ada kerauhan berarti sing kene gitu. ya artinya kan gini. Itu tergantung desa Kalapatra. Ingat nih satu nih. Ini ada asas yang di Bali kita pegang teguh adalah desa Kalapatra, desa Mawacara. Kalau memang keyakinannya berkeyakinan atas ngerauh ide betara dengan ketapak gitu, saya hormati itu sebagai tradisi kita di Bali. Tapi kan ada paradigma di satu lokal daerah tertentu, desa tertentu yang tidak menerima hal itu. Dan mempercayai bahwa ketika misalnya terjadi hal tersebut, ada sesuatu yang kurang. Ya, betul. Baik itu yadnya, baik itu salah untuk melakukan tatanan. Misalan tatanan 1, 2, 3 misalnya ida betara tur dulu, setelah itu katoran pesucian, setelah tur murodaksina, setelah itu katoran pesucian, setelah itu baru katoran odalang itu medalnya. Ya, katoran odalang dulu belum ditur gitu kan misalnya bisa gitu medal. Kan itu tatanan, itu etika. Nah, maka dari itu kalau misalnya itu, mungkinkah hal itu terjadi gara-gara kita salah tatanan? Mungkinkah kerauhan itu terjadi atau ketapak yang keras itu terjadi ketika kita salah upakara gitu, upacara. Nah, maka dari itu di masing-masing desa di Bali ini memiliki desa Kalapatra, desa Mawacaranya. Maka dari itu setiap tempat kita wajib menghormati apapun yang dipercaya dan diyakini. Kalau seiring berjalan waktu kan ini ada misalnya satu lomba rangda yang ditarikan itu tidak di pura, misalnya di sebuah tempat gitu yang kesannya tidak sakral, memang tidak sakral, dan ada rangda dijual di Sukawati, terus kemudian tiang dengar-dengar ini tiang murni menyampaikan apa pak krimik yang ada di publik masyarakat Terus di Bali lah gitulah. Betul. Kemudian ada sesuonan yang kemudian disponsori, ada didanai, artinya ada pihak yang mendanai untuk pembuatan sesuonan di pura tertentu gitu. Nah terus ada yang didesak biar cepat bikin sesuonan karena dana hibah nih harus turun gitu. Bahkan ada pura sampai nulu bongkar bang nidang ini. Dari dananya turun, puranya baru gitu. Terus? Nah gitu, kalau seperti itu satu sisi memang misalnya anggaplah di lomba tari rangda gitu. Satu sisi kan memang untuk pelestarian budaya, untuk regenerasi. Betul. Bagus. Tapi satu sisi apakah ini tidak membuat simbol yang kita memang benar hormati di pura, yang kita yakini sebagai perantara menuju Tuhan, itu jadi justru melemahkan keyakinan kita. Nah itu nih mungkin menjadi pertanyaan dan pakrimik di masyarakat gitu, termasuk tiang pun juga kene memang benar kene, cuman tapi kene sing kene nyenah gitu. Nah, menurut tuh bagus gimana nih? Masalah rangda yang dilombakan, tari rangda yang dilombakan,
apa namanya, karena di Bali ini kan ada periode trenisasi. Trenisasi, bener nggak ada trenisasi? Betul. Artinya ketika bukan orang dada, ketika ada lomba topeng terus ada lomba. Oh, betul. Terus ada lomba rangno terus lomba gitu ya. Terus kalau ada lomba dulu ada lomba baris tunggal tuh baris. Oh, Terus betul, ada jauh manis mekendang tunggal, manis mekendang tunggal. Nah, terus kenapa sampai rangda sampai ada lomba tuh? Ragam merasakan jujur pribadi pun merasakan, bukan hanya tiang, banyak kan. Yeah. Merasakan tuh adik cara simbol raga, cara akhirnya raga kepuro tuh meskipun ada istilah profan Perbedaannya sakral, ya betul. tapi tetap kan Ya. nah, tetap merasakan artinya cara ada gimana gitu ya. Kayak wah jelasin. Sebenarnya kalau ini pelan-pelan juga nih, karena pelan-pelan nih karena pangsing di jurang saya gitu. Ini pangsing boleh gulikan. Bukan masalah pelihara gulikan, artinya biar tersampaikan nih, komunikasinya akan tersampaikan. Oh iya. Sebenarnya kalau lomba diadakan untuk meningkatkan SDM daripada sumber daya manusia kita untuk berkesenian agar lebih banyak lagi, atau memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda atau generasi muda untuk mendalami kesenian tari rangda ini, kan bagus. Nah, bagus. itu Artinya bagusnya kan itu memang banyak generasi muda yang ingin mengajarkan kebudayaannya dengan lomba tari rangda. Tapi pertanyaannya gini, tujuannya akan kemana setelah mereka ini juara? Nah itu dah makanya kan. Karena ketika di masing-masing desa tertentu sudah ada pemunutnya. Sudah ada pemunutnya, dan pemunutnya ini disakralkan. Nah itu dah makanya. Kan berarti tidak ada ranah nih untuk yang juara ini menuju desa. Misalnya kalau desa A itu memang udah ada pemunutnya semua, kan tidak ada ranah nih masuk sana. Karena udah ada disakralkan. Karena nengetang barong itu kan mulai dari nengetan siapa yang akan nyolahan. Ya betul. Misalnya beli Erwin dari desa A, Tiang dari desa D, terus beli Erwin tukang sulah rangda, juara 1 beli Erwin. Tapi Tiang kan tidak tahu latar belakang keluarga beli Erwin, kesucian beli Erwin. Sedangkan saya kan memiliki nih pemunut yang memang dari desa saya D ini, yang tahu saya kesuciannya, yang tingkah lakunya di rumah saya bisa saya pantau. Kan ini kan tujuannya untuk mengeteng kesucian ide betara beli Erwin. Berarti kan tidak itu ranah gini. Tapi sekarang kan ada ranah lain selain menurut Ida Betara. Ini kan ada ranah untuk menuju calon arang profan atau calon arang pariwisata. Dalam artian untuk mendukung pariwisata. Ya silakan sana masuk mempertontonkan sebuah gini yang besar. Di dunia ini tidak ada yang tidak dualitas. Betul. Tidak ada yang tidak ada semua dualitas. Ada dualitasnya. Dualitas. Baik di sana, tidak baik di sini. Baik di sini, tidak baik di sana. Sama seperti tadi, apakah ketika nanti tidak baiknya, kan ada masyarakat berpandangan rangno loma-loma no ane patuh loma no to masih tapi rupane yang kita sembah sungsung juga itu juga rupanya. Itu dah makanya. Kan ini mengalami terdegradasi karena sudah profannya terlalu banyak. Nah itu. Terus sekarang ditambah orang nonton rangdo bisa di live di live streaming live ini. Pernah nggak beli Erwin berpikir gini? Tiang sorry nggih agak jorok berpikir. Sambil negak di WC, sambil gini, sambil nonton Ida Betara masalah, pernah sih? Pernah sih? Ya. Gitu. Tapi kan mungkin generasi sekarang mungkin wajar kan, biasa kan. Tapi
secara ya itu kan masalah dirinya dan pribadinya ya. Tapi kan kalau ini kita ceritakan kan tak elok lah di kamar mandi gini kan, gitu kan ya. Tapi artinya bahwa memang positif negatifnya tetap akan ada. Tapi mari kita sekarang berpikir bahwa bagaimana caranya untuk lomarang tidak mencederai keyakinan umat untuk menjaga gininya kesakralitas, tapi tidak ditiadakan gitu. Bagaimana gininya titik temunya itu nanti? Ataukah bisa nanti lomarang tanpa menggunakan topengnya? Mungkin saja bisa, tapi kan nanti beda lagi hasil outputnya ketika menggunakan tapel tidak menggunakan tapel. Nah itu lagi kita masih perdebatkan kan. Tapi artinya bagaimana nanti itu? Atau nanti kita instansi-instansi tertentu aja atau dinas saja yang melakukan itu. Tapi nanti di organisasi itu cara orang nggak bisa gini gitu. Gesa ila dahat modelah. Gitu kan makanya yang sampai kayak gini ini apa raga keyakinan raga dan perlakuan raga terhadap sesuatu gitu. Karena dulu kan serba tengah kan, kalau waktu masyarakat waktu belum ada zaman Roma, belum ada YouTube yang edukasi. Artinya pemahaman orang awam tuh tentang sesuunan rangda itu asal bona nyalok sesuun, asal bersesuunan pemunut penyolah tuh nganggo rangda tuh tes bodak dianggap satu kesatuan dan Tuhan itu turun gitu. Ya ini bejak dan ucapan pun dianggap bukan dihafal, bukan dipelajari, otomatis gitu. Pemikiran ganu cenik kan? Ganu cenik pindah lah. Begitulah memang pemikiran tradisional. Tradisional kan, pemikiran tradisional ini. Iya. Nah, cuman sebenarnya pemikiran orang modern tuh, nih mulai kene. Berarti semakin raga modern jadi kene gimana nasib ranah-ranah sakral kita kalau semua dibuka itu berarti itu memakan raga pikir kembali lagi ke keyakinan kene modelnya itu. Nah itu udah ada di desa tuh ada nengatang barong. Yang nengat barong tuh bukan semata-mata untuk nengatang untuk tidak kita tidak kita kesewenang-wenang gitu. Ada tidak kesewenang-wenangan dari pihak kita sendiri, tapi artinya memang kita yang membuat barong itu sakral gitu. Ya. Kita yang padahal gini. Saya sebagai orang suci. Kalau tidak ada yang menyatakan saya sebagai orang suci, sucikah saya? Misalnya saya sebagai orang suci, sing ada ratu nak lingsir gitu. Sing ada nak itu orang suci saya. Ya. Karena ada seseorang yang memberikan sembahnya kepada beliau, sehingga beliau itu kan menjadikan kategori yang kita sepakati untuk kita sungsung bersama dan tengah-tengah bersama. Sakralkan bersama. Sing dari jauh, sing dari bu cecer tuh ijo je kenahnya lingyang itu lingyang. Itu jauh apa aja kena orang yang dapat taruh, masih dapat taruh kini, masih dapat taruh gitu, adi dapat taruh kini gitu. Nah benar. Tatwa, susila, upacara, etika kita berpikir, berperilaku, bertindak tuh harus juga nengeteng barong tuh bagaimana caranya. Nah itulah kita makanya ke depan. Karena ini udah beberapa kali misalnya lombarang gitu, udah ada beberapa kali gini ya kayaknya mungkin kan udah cukup kayaknya. Mungkin nanti kalau berapa periode lagi waktu lagi kita bikin lagi. Itu harus sebenarnya ada pengaturan waktu saja sih. Artinya biar nanti tidak terkesan bertubi-tubi. Setiap tahun bisa 5 kali 6 kali gitu ada lomba gitu kan ya gitu kan. Artinya diatur lah agar nanti kesakralan itu tetap dirasakan oleh umat. Gitu. Sekarang kan nak cenik bongidang rangda gitu. Sama seperti saya dulu waktu dulu belum ada topeng cilik ya saya udah nopeng gitu itu makanya kan apakah kesakralan topeng itu turun atau tidak kan gitu kan. Ya maka dari itu tapi sama aja sih Blairwin, sama seperti fisiologi manusia
apa yang kita lihat sering akan menjadi bosan. Oke, siap. Inilah. Sip Sip. semua pokoknya sharingnya. Kira Pokoknya langkung. semangat terus tuh Ya. bagus Janan Jaya. Sukses selalu Dimanapun nih. ngayah biar tetap dirahayukan. Astung karo Oke. Om Sahom. Oke, Begitu kita- juga Ajak Bali bagaimanapun pembahasannya tetap dirahayukan. Ya, siap. Sukses semua bagus. Kita Sukses semua. tutup Om Om Santi Santi Santi. Santi Santi Om.